Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang kami hormati para masyayikh Sudagiri, khususnya pengasuh Pondok Pesantren Sudagiri Kiai Al-Haj Fuad, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat zahir batin. Yang kami hormati akhi fillah walillah ada ilallah al-habib Naufal Al-Idrus. Semoga Allah berikan sehat walafiat zahir batin, panjang umur fi taatillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu ada adabnya. Amal itu juga ada adabnya. Adab itu bisa menjadi penghias, tapi kalau ditinggalkan bisa jadi maib. Karena itu dikatakan ij'al ilmaka milhan wa adabaka dagiga. Jadikan ilmu kamu itu seperti garam, nggak perlu banyak, sedikit tapi sedap. Wa adabaka dagigan, sedangkan adabnya kamu itu jadikan seperti tepung. Kalau orang membuat roti, tepungnya boleh banyak, tapi garamnya sekedar untuk penyedap. Adab itu harus lebih diperbanyak, lebih ditekankan. Ilmunya menjadi penyedap. Orang baca Quran, kalau dia tidak beradab, jangan-jangan nanti menjadi rubbata lil Quran wal Quran yal'anu. Jangan-jangan menjadi bacaan Al-Qur'annya akan melaknat dia karena tidak beradab. Karena itu harus ditekankan kepada thalabatul ilm, para santri, untuk beradab. Lebih daripada ilmu. Ilmu nilai 9, 10, tapi adab merah, maka itu adalah satu kegagalan, saudara. Apa adabul ilm? Apa adabnya ilmu? Adabul ilm huwa al-amalu bihi. Adabnya ilmu yaitu mengamalkan ilmu. Fikihnya mantep, daging, luar biasa. Syarat sholat, rukun sholat, yang membatalkan sholat tapi enggak sholat. Punya ilmu tapi enggak punya adab fil ilm. Luar biasa puasa, syarat puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa, puasa sunnah, apalah semuanya, tapi enggak puasa. Karena itu ilmu tanpa adabul ilm, dalam arti punya ilmu, punya pengetahuan tapi tidak diamalkan, maka akan menjadi maib, cacat,
bahkan bisa menjadi perbuatan dosa. Disinilah harus ditekankan kepada ahlul ilm dan thalabatul ilm. Amalkan ilmu yang sudah kamu ketahui. Kalau enggak, kamu menjadi orang ilim tapi tarikul adab, meninggalkan adab. Nah, ini surah la haqiqah namanya. Surah la haqiqah. Saudara, nasi mandi itu nikmat, lezat. Tapi kalau surah nasi mandi, gambarnya saja nggak bisa dirasakan. Nggak bisa dirasakan. Buah mangga itu manis, bervitamin. Tapi kalau cuma gambar buah mangga, nggak bisa dirasakan, nggak manfaat. Ilmu kalau hanya sekedar menjadi pengetahuan, hanya sekedar untuk debat, hanya sekedar untuk bahsul masail, tapi tidak diamalkan, surah la haqiqah. Karena itu, bapak-bapak kalau pulang ada di rumah, dilihat anaknya. Kok enggak sholat duha? Kok enggak sholat berjamaah? Kok enggak qiyamul lail? Kok enggak qobliyah ba'diyah? Apalagi Quran, kok enggak sholat taraweh, enggak sholat witir? Dudukkan. Emangnya kamu enggak tahu ilmu itu? Tahu ilmunya, kok enggak ngamalkan? Maka ini adalah pertanda kegagalan dalam start pertama. Al-amal lahu adab. Amal itu ada adabnya juga. Apa adabnya amal? Ilmu fikih, sholat, udah tahu semuanya. Dia juga melaksanakan sholat. Apa adabnya amal? Adabnya amal ta'zimul amal. Wa ta'zimu liman ya'mal lah. Mengagungkan amal. Masuk masjid bagus. Tapi Anda masuk masjid dengan niat yang baik. Anda baca doanya, mendahulukan kaki kanan. Anda niat i'tikaf. Anda. Kemudian Anda sholat khusyuk, khudu, ikhlas, hudur. Baca Quran, Anda baca dengan tartil, tadabbur, tafakkur. Anda berzikir dengan penuh ta'zim, khasyah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Adab amal dilaksanakan, maka akan sempurna. Maka akan menjadi sempurna. Kenapa? Karena ketika ada ilmu dan ada amal tidak dilengkapi dengan adabul amal, maka tidak bernilai sisi Allah walaupun itu isqatul wujub. Wa innar rajula la yusalli salata falam yuktab minha illa sudusuha au thuluthuha au nisfuha. Ada orang sholat, tapi yang dicatat oleh Allah bukan 4 rakaat, mungkin cuma 1 rakaat. Mungkin separuhnya, mungkin seperempatnya, mungkin sepertiganya. Kenapa? Ada amal tapi nggak ada adabul amal. Nggak ada khusyuk, nggak ada hudur. Nggak ada ikhlas mungkin. Hangus kalau nggak ada ikhlas. Ada bacaan Qur'annya ada. Tilawahnya ada. Tajwidnya ada. Tapi ta'zimnya nggak ada.
Bukan karena berharap pahala, barakah, syafa'ah Al-Quran, tapi pujian. Maka nggak sampai. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Adab fil amal. Karena itu ilmu ini harus diteruskan. Dengan adabul ilm yaitu amal bihi. Dengan adabul amal yaitu hudurul qalbi wa khusyu'ihi fil amal wal ikhlas fi. Orang-orang dahulu itu, bapak-bapak, ibu-ibu, karena sudah komplit nih semuanya, ceramahnya nggak seperti sekarang. Dulu mungkin nggak ada mikrofon nih, sangat terbatas. Tapi bagaimana dengan dakwahnya tadi itu menyentuh? Cukup dengan ru'yah ilaih orang yang maksiat tobat. Cukup dengan kalimah au kalimaten orang menjadi khasyik lillah. Bahkan cukup dengan julus baina yadayh udah sampai kepada Allah. Kenapa? Karena ilm dan adabul ilm, amal dan adabul amal dilakukan. Karena itu ketika Najmi ditanya, man lu jalis? Kita ini mau kumpul siapa ya Rasulullah? Jalis man idza dzakkarallaka dzakkarakallahu idza dzakkarakallah ru'yatuh wa yaziduka fil ilmi nutquh wa yaziduka fil istihadi amaluh. Kumpul sampai ya Rasulullah. Duduk sama siapa? Hadir majelisnya siapa? Berguru sama siapa? Maka Nabi menjawab, duduk, kumpul, hadir majlis, berguru kepada orang yang jika kamu lihat dia, cukup dengan melihat dia, kamu ingat sama Allah. Masya Allah. Subhanallah. Hah? Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Kelihatan khasyik. Kelihatan dia tadi itu orang yang daik bil ibadah, dok dalam ibadah. Kemudian kalau dia berbicara, nambahi ilmumu. Bukan berbicara nambahi syahwatmu karena ngomongnya porno. Itu yaziduka fi syahwatika nutquh itu. Nambahi ilmu bicaranya karena penuh dengan hikmah. Kemudian kalau kamu melihat amalnya, tambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita cari ya ikhwani. Ini yang harus kita cari Bapak dan Ibu. Karena kita harus paham. Kalau ilmu komputer Anda boleh belajar sama segala orang. Walaupun non muslim. Kalau ilmu itu adalah masalah elektro, Anda boleh belajar walaupun kepada orang komunis. Tapi kalau ilmu agama, jangan. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kriterianya harus ada. Karena ilmu ini ilmu agama, harus dari siapa diambil. Bukan orang ahli sunnah, berubah anak Anda. Yang penting ilmunya. Tapi yang ngajar bukan ahli sunnah wal jamaah, berubah. Bukan orang soleh, berubah. Akhlaknya akan berubah anak Anda. Karena itu, guru-guru harus menjadi uswah kepada thalabah. Al-muqtadabih. Siapa orang yang disebut al-muqtadabih? Panutan itu.
panutan al-muqtada bih huwa man yad'u an-nasa bi fi'lihi qabla magalih. Yang dia berdakwah kepada manusia dengan perbuatan sebelum ucapan. Orang dulu itu mandi dakwahnya, Pak, bukan karena pinter ngomong. Bukan karena didukung medsos. Nggak ada dulu media sosial, nggak ada. Belum ada itu HP, belum ada itu internet, belum ada itu semuanya. Kenapa mereka dakwanya lebih berhasil? Kenapa itu semuanya? Karena ini. Ucapan tadi itu Allah sampaikan ke hati. Kenapa? Karena dia tidak berbicara kecuali dari hati yang baik. Ma kharaja minal janan wasala ilal janan. Wa ma kharaja minal lisan kana hadduhul adzan. Yang keluar dari hati akan diterima oleh hati. Yang keluar dari lisan cukup didengarkan oleh telinga. Akhirnya petua-petua orang yang berilmu ini hanya sekedar menjadi suara-suara hiburan. Orang dulu itu, Pak, datang kepada ulama, mendatangkan ulama untuk anak-anaknya yang kecil melihat mereka akan menjadi anak yang soleh. Bapak-bapaknya, ibunya dengarkan ucapan mereka menjadi orang yang soleh. Yang nggak ngerti jadi ngerti. Yang maksiat tobat. Kalau kita sekarang mendatangkan untuk yang membuat lucu supaya kita bisa tertawa. Sudah berubah nilai. Ahlul ilm dahulu adalah ahlullah. Mereka bukan orang yang pamer ilmu, tapi orang yang tawadhu, orang yang selalu baka lailatihi. Sajjad khalwatihi. Dalam khalwahnya banyak sujud, malam hari banyak menangis. Tapi sekarang yang ahli debat, yang ahli retorika, orang dulu tadi itu diambil berkahnya, Pak, karena zuhudnya, karena waroknya, karena khumulnya, nggak pengen tenar. Tapi justru sekarang ini datang kepada orang yang tenar, walaupun dia maksiat. Berubah. Karena itu orang-orang pilihan ini istataru. Mereka itu kurang diperdulikan, Pak. Dengarkan baik-baik. Zaman itu nilainya adalah sesuai dengan ahlus zaman. Saya ulangi ya. Zaman itu nilainya sama sesuai dengan ahlus zaman. Kalau di zaman itu ahlus zamannya, yang hidup di zaman itu adalah banyak orang soleh. Yang diunggulkan amal soleh. Maka itu disebut zaman soleh atau zaman hasan. Tapi kalau sudah yang diunggulkan ada di zaman itu adalah orang yang ahli maksiat, bukan orang ahli ngaji, tapi orang ahli nyanyi. Dibanggakan. Bukan orang yang perempuan menutup hijab malah dibully. Justru yang terbuka hijabnya itu yang dibela-bela, yang didewa-dewakan. Bukan orang yang zuhud dan orang yang warok yang dipuji-puji, justru orang yang korupsi di karakter al-badru alaina. Kalau sudah begitu, zaman ini disebut zaman fasad. Kalau tadi itu zaman salah, ini zaman fasad. Zaman rusak.
Hah? Apa bedanya waktu sekarang sama zaman dulu? Sama, sehari semalam 24 jam. Az-zaman ma yataghayyar. Ahluz zaman yataghayyarun. Zaman tidak pernah berubah. Yang berubah, yang hidup ada di zaman itu, saudara. Itulah nilai daripada zaman. Kenapa zamannya Nabi katakan khairul qurun qarni? Karena di situ ada Rasulullah. Karena di situ ada sahabat yang tidak pernah meninggalkan sunnah, apalagi yang wajib. Sahabat ahlul khasyah, sahabat ahlul ilmi, sahabat ahlul istiqamah. Khairul qurun qarni. Karena itu, ayo kita kembali lagi kepada ulama ussalaf. Syarafuhum, kemuliaan mereka akan bisa kita dapat asal kita mau menjadi seperti mereka, mengikuti jejak mereka. As-saqi baqi, yang ngangkat salaf kita jadi aulia, jadi ulama, jadi sulaha, itu adalah Tuhan yang sama. Apakah Allah itu bisa memberikan makom yang tinggi kepada Faqihul Muqaddam ke Syekh Abdul Qadir Jilani? Tidak mampu memberikan kepada kita? Bisa. Yang penting kita adakan tahyi'ah. Apa itu tahyi'ah? Mempersiapkan diri. Saudara, kalau ada air atau teh yang mau dituangkan, tentunya harus dipersiapkan wadahnya untuk menerima. Wadah ini harus bersih. Wadah ini jangan bocor. Wadah ini adalah kuat. Baru dikasih. Dituangkan susu, dituangkan teh, layak. Begitu juga kita kepingin jadi wali. Kita jadi kutub. Kita jadi ulama. Kita menjadi orang yang soleh. Siapkan diri kamu untuk menerima itu. Bersihkan daripada penyakit zahir dan batin. Buka, jangan ditutup hatinya. Untuk mendapatkan nafahat dari Allah. Siapkan wadahnya. Karena Allah dalam saat-saat tertentu ada nafahat, anugerah yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya. Ala fata'arradu laha. Usaha untuk mendapatkan itu semuanya. Lawang Allah nantang kita kalau qiyamul lail thuluthul akhir, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin, semuanya ditantang kita buat tidur. Enggak ada ta'arrud li nafahatillah. Hadang, ambil manfaat itu. Ketika dibacakan maulid, kita enggak sholawat kepada Nabi, kita menikmati rokok, kita ngomong porno, kita cerita politik. Sholawat kepada Nabi saat itu adalah ta'arrud li nafahatillah, saat-saat untuk menghadang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan Al-Qur'an kita ngomong sendiri, kalamullah enggak seakan-akan enggak berharga. Saat itu insat wal istima' fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Begitu ada banyak nafat Allah berikan tapi kita sia-siakan. Padahal saat itu kalau kita punya tahyi'ah, kita persiapkan wadah, kita akan dapat barokahnya Quran. Kita akan dapat barokahnya Nabi. Kita akan dapat barokahnya ilm. Kita akan dapat barokahnya salat. Kita akan, ya ikhwani, begitu banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita, tapi kita sia-siakan. Kenapa? Karena kita hanya mempelajari ilmu, tapi tidak pernah jadi adab. Karena itu, ayo, kita kembali lagi kepada tarbiyatus salaf. Yang bisa mencetak aulia, yang bisa mencetak ulama, yang bisa mencetak sulaha. Mudah-mudahan insya Allah semua santriwan dan santriwati Sutagiri, Allah berikan ilmu yang manfaat. Allah jadikan mereka insya Allah gurat ain bagi kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Dan mudah-mudahan insya Allah mereka akan menjadi khairu khalaf li khairi salaf
generasi yang bagus, meneruskan perjuangan pendahulu-pendahulunya yang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tamu kita Al-Habib Naufal Al-Idrus insyaallah akan banyak memberikan ilmu, tambahan ilmu-ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Wal Fagir minta maaf tidak bisa sampai selesai. Mudah-mudahan insyaallah yang sedikit dari Al-Fagir ini bisa manfaat bagi Al-Fagir sendiri dan kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah yaftah mughlaqat qulubina. Allah membuka segala yang menutup hati-hati kita. Wa yumalliha bil asrar wan anwar. Mudah-mudahan hati kita insyaallah dipenuhi dengan sir-sir dari Allah, nur-nur daripada Allah, dan mudah-mudahan Allah yaktubna wa iyyakum insyaallah min sulaha hadhil ummah. Allah catat kita semuanya daripada orang-orang yang soleh daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Fadilatil Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf untuk tidak meninggalkan pentas terlebih dahulu, dikarenakan akan ada pemberian cindera hati dari Pondok Pesantren Sidogiri yang dalam hal ini akan diberikan langsung oleh Sekretaris Umum Pondok Pesantren Sidogiri, Ustadz H.A. Saifullah Naji, dibantu Ketua Milad Pondok Pesantren Sidogiri, Mas Muhammad Jibril Nawa. Kepada beliau kami haturkan